Dandi melangkah ke tengah panggung bukan sebagai seorang kontestan yang haus akan popularitas, melainkan sebagai seorang pria yang membawa beban cerita yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Sebelum musik dimulai, ia berdiri mematung di bawah sorot lampu tunggal, matanya menatap kosong ke lantai, seolah-olah ia sedang memanggil kembali memori-memori yang paling menyakitkan dalam hidupnya. Studio yang biasanya riuh dengan bisikan penonton dan gesekan kursi juri, mendadak berubah menjadi ruang kedap suara yang mencekam. Ada aura kesedihan yang begitu pekat terpancar dari bahasa tubuhnya yang sedikit membungkuk, seolah-olah atmosfer di sekitarnya pun ikut berduka. Para juri, yang awalnya bersiap dengan catatan teknis mereka, mendadak meletakkan pena dan terpaku pada keheningan yang diciptakan Dandi. Keheningan itu bukan karena ia gugup, melainkan karena ia sedang mengumpulkan keberanian untuk menelanjangi jiwanya di hadapan jutaan orang. Di momen itulah, penonton mulai menyadari bahwa apa yang akan mereka dengar bukanlah sekadar nyanyian, melainkan sebuah pengakuan dosa, atau mungkin surat perpisahan yang disamarkan dalam melodi. Saat bibirnya terbuka dan nada pertama meluncur, yang terdengar bukanlah sekadar teknik vokal yang sempurna, melainkan sebuah resonansi yang terasa seperti gesekan luka lama. Suara Dandi memiliki tekstur yang tidak biasa. Ada getaran halus di setiap akhir kalimat yang menunjukkan bahwa ia sedang menahan badai emosi di dalam dadanya. Juri wanita yang biasanya paling tegar dan objektif terlihat langsung mematung dengan tatapan yang mulai berkaca-kaca. Suara itu merayap masuk ke celah-celah hati yang paling dalam, merobek lapisan profesionalisme para juri yang sudah terbiasa mendengar ribuan penyanyi hebat. Dandi tidak berusaha untuk memukau dengan nada tinggi yang pamer, tetapi ia menghujamkan setiap kata tepat ke ulu hati. Setiap lirik yang ia ucapkan seolah-olah menjadi saksi bisu atas penderitaan yang selama ini ia pendam sendiri. Inilah rahasia pertama mengapa juri mulai tak kuasa menahan emosi. Dandi tidak menyanyi untuk telinga mereka, melainkan untuk jiwa mereka yang paling sunyi, membuat siapapun yang mendengar merasa seolah-olah sedang dipeluk oleh kesedihan yang teramat sangat, namun indah. Selama bernyanyi, Dandi hampir tidak pernah membuka matanya, seolah-olah ia sedang berada di dunia lain yang hanya berisi dirinya dan seseorang yang ia rindukan. Rahasia emosional yang begitu hebat ini ternyata bersumber dari bayang-bayang masa lalu yang ia bawa ke atas panggung. Ia membayangkan seseorang yang sangat dicintainya duduk di kursi penonton, meski kenyataannya sosok itu telah tiada. Ketulusan ini menciptakan frekuensi kejujuran yang tidak bisa dimanipulasi oleh teknik vokal secanggih apapun. Juri melihat ini bukan sebagai sebuah pertunjukan, melainkan sebagai momen sakral di mana seorang manusia sedang berbicara dengan takdirnya. Penonton bisa merasakan betapa sakitnya kerinduan itu melalui cara Dandi mengambil napas yang pendek dan berat di sela-sela lagu. Seolah-olah ia sedang berjuang untuk tetap bernapas di bawah tekanan air mata yang hampir tumpah. Ketika seorang artis mampu membawa rasa kehilangan yang begitu personal ke panggung publik tanpa kehilangan kendali, maka yang terjadi adalah sebuah keajaiban seni yang mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Memasuki bagian chorus, volume suaranya meningkat bukan karena kekuatan paru-paru semata, melainkan karena ledakan keputusasaan yang tak terbendung lagi. Di titik inilah, juri utama mulai terlihat menyeka sudut matanya secara terang-terangan. Ia yang dikenal sebagai kritikus paling dingin sekalipun harus menyerah pada kejujuran emosi Dandi. Ada satu nada panjang yang dibawakan Dandi dengan suara yang sedikit parau, seolah-olah suaranya hampir pecah karena beban perasaan yang terlalu besar. Ledakan vokal ini terasa seperti jeritan seseorang yang sudah terlalu lama diam dalam kesepian. Ruangan studio terasa bergetar, bukan oleh bass atau drum, melainkan oleh energi kesedihan yang dilepaskan Dandi ke udara. Penonton di rumah dan di studio seolah-olah ikut tersedot ke dalam pusaran emosi yang sama, menyadari bahwa apa yang mereka saksikan adalah momen yang hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Di sini, segala teori tentang musik menjadi tidak relevan lagi, karena yang berbicara adalah hati yang hancur. Dan hati yang hancur selalu memiliki cara untuk menemukan jalan menuju hati orang lain. Pemandangan di meja juri menjadi sangat dramatis, ketika kelima juri satu persatu mulai menunjukkan kerapuhan yang jarang mereka perlihatkan di depan kamera.
Salah satu juri pria yang biasanya ceria, mendadak menundukkan kepala dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan kedua tangan karena air matanya jatuh tanpa permisi. Mereka tidak lagi sedang menilai seorang peserta. Mereka sedang bereaksi sebagai sesama manusia yang pernah merasakan kehilangan, kegagalan, dan kerinduan. Rahasia mengapa Dendi bisa membuat mereka seemosional ini adalah karena ia mampu bertindak sebagai cermin bagi luka-luka lama para juri itu sendiri. Nyanyian Dendi membuka kembali kotak Pandora memori yang selama ini mereka simpan rapat-rapat di balik kesuksesan karir mereka. Suasana di studio berubah menjadi begitu intim, seolah-olah lampu-lampu megah itu meredup dan hanya menyisakan koneksi batin antara sang penyanyi dan juri yang sedang menangis. Inilah kekuatan sejati dari seorang idola. Bukan dia yang hanya bisa menyanyi, tapi dia yang mampu membuat orang lain merasakan kembali kemanusiaan mereka melalui air mata yang tulus. Saat lagu hampir berakhir, Dendi menurunkan intensitas suaranya hingga menjadi hampir seperti bisikan yang rapuh. Sebuah teknik yang sangat sulit dilakukan tanpa kehilangan kontrol emosi. Di kalimat terakhir, suaranya benar-benar pecah, menyisakan keheningan yang jauh lebih keras daripada suara teriakan. Juri yang paling senior tampak terisak kecil. Ia harus memegang meja untuk menstabilkan perasaannya yang tergoncang hebat. Keheningan setelah lagu berakhir adalah momen yang paling mematikan. Tidak ada tepuk tangan seketika, yang ada hanyalah isak tangis yang terdengar dari beberapa sudut ruangan. Dendi tetap berdiri mematung dengan mata yang akhirnya terbuka, menunjukkan tatapan yang kosong, namun lega, seolah-olah ia baru saja melepaskan beban 1000 ton dari pundaknya. Para juri pun terdiam selama beberapa saat, mencoba mengumpulkan kembali sisa-sisa ketegaran mereka sebelum sanggup memberikan komentar. Momen ini membuktikan bahwa musik Dendi memiliki kekuatan penyembuhan melalui rasa sakit, sebuah kontradiksi yang hanya bisa dipahami lewat pengalaman mendalam yang dibagikan secara jujur di atas panggung. Setelah keheningan yang panjang, juri utama akhirnya membuka suara dengan nada yang sangat berat dan bergetar. Ia mengakui bahwa selama bertahun-tahun ia duduk di kursi juri, baru kali ini ia merasa ditelanjangi secara emosional oleh seorang kontestan. Ia bercerita dengan jujur bahwa vokal Dendi membawanya kembali ke masa-masa tersulit dalam hidupnya, membuktikan bahwa kemampuan Dendi bukan hanya sekadar bernyanyi, tapi melakukan perjalanan waktu bagi pendengarnya. Rahasia di balik emosi luar biasa ini diungkapkan sang maestro sebagai kejujuran mutlak yang tidak bisa dibeli dengan latihan vokal selama puluhan tahun. Juri tersebut menyatakan bahwa Dendi memiliki kemampuan langka untuk membedah lirik lagu dan mengisinya dengan darah dan air mata sendiri, sehingga lagu tersebut tidak lagi menjadi milik penciptanya, melainkan menjadi milik siapa saja yang sedang berduka. Kata-kata dari sang juri ini menjadi validasi tertinggi bahwa Dendi bukan lagi seorang peserta audisi biasa, melainkan seorang seniman yang mampu mengubah panggung kompetisi menjadi tempat ibadah bagi perasaan yang jujur. Kamera tidak hanya menyorot meja juri, tetapi juga beralih ke deretan penonton yang terlihat banyak yang mengusap mata dengan tisu. Fenomena ini jarang terjadi di babak audisi awal, di mana penonton biasanya lebih tertarik pada aksi panggung yang menghibur atau lucu. Namun Dendi menciptakan sebuah frekuensi kesedihan kolektif yang membuat perbedaan status antara juri, peserta, dan penonton lenyap seketika. Mereka semua bersatu dalam satu emosi yang sama, rasa haru yang mendalam. Di media sosial, para pemirsa di rumah melaporkan bahwa mereka pun ikut menangis di depan layar kaca, tanpa tahu alasan pastinya. Rahasia dari resonansi massal ini adalah karena Dendi mewakili suara dari orang-orang yang selama ini merasa tidak didengar atau dipahami. Melalui vokalnya, ia seolah memberikan izin kepada semua orang untuk merasa rapuh, dan mengakui bahwa tidak apa-apa untuk menangis. Inilah yang membuat penampilan Dendi menjadi viral seketika. Ia bukan hanya viral karena suaranya bagus, tapi karena ia memberikan katarsis atau pembersihan emosi bagi jutaan orang yang sedang jenuh dengan kepalsuan dunia hiburan. Di balik penampilan yang membuat juri menangis, terungkap sebuah rahasia perjuangan Dendi yang sangat menyentuh sebelum ia melangkah ke babak audisi ini.
Ia sempat ingin mengundurkan diri karena rasa percaya dirinya yang hancur setelah berkali-kali ditolak oleh berbagai label musik dengan alasan suaranya terlalu gelap dan kurang komersial. Namun, trauma dan penolakan itulah yang justru menjadi bahan bakar utama emosinya malam ini. Ia menyanyikan setiap nada dengan mentalitas, "Ini adalah kali terakhir saya menyanyi." Sebuah keputusasaan yang justru melahirkan keindahan artistik yang tak tertandingi. Rahasia kekuatan emosionalnya adalah ia tidak lagi takut pada kegagalan, karena ia sudah terlalu sering merasakannya. Keberanian untuk menghadapi trauma di depan publik inilah yang memberikan lapisan emosi yang sangat tebal pada penampilannya. Juri bisa merasakan bahwa di balik suara itu, ada seorang pejuang yang sudah luka parah, namun tetap memilih untuk berdiri tegak, menjadikannya sosok yang sangat inspiratif bagi siapa saja yang sedang berjuang melawan kegelapan dalam hidup mereka. Akhirnya, puncak dari drama ini terjadi saat juri bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekati Dendi dengan mata yang masih basah. Penyerahan golden ticket tidak dilakukan dengan sorak-sorai yang berisik, melainkan dengan sebuah pelukan hangat dan bisikan yang penuh haru. Juri menyatakan bahwa tiket emas ini bukan hanya sebuah jalan menuju babak berikutnya, tetapi sebuah janji bahwa talenta sejujur Dendi tidak akan pernah dibiarkan tenggelam lagi. Dendi menerima tiket itu dengan tangan gemetar, sementara air matanya akhirnya tumpah tak terbendung saat ia jatuh berlutut di panggung. Inilah akhir yang sempurna dari babak paling emosional dalam sejarah Indonesian Idol, sebuah kemenangan bagi mereka yang berani jujur dengan perasaannya. Indonesia tidak hanya menemukan seorang penyanyi baru, tetapi telah menemukan seorang penutur cerita yang mampu mengubah air mata menjadi harapan. Sejak malam itu, Dendi bukan lagi sekadar nama. Ia adalah simbol bahwa kejujuran emosi masih memiliki tempat tertinggi di hati masyarakat Indonesia, dan rahasia kesuksesannya akan terus dibicarakan selama bertahun-tahun yang akan datang.